Baik, selamat pagi. Jadi sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan saya Dokter Muda Ari Ambarini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen atau penggunaan opioid pada manajemen nyeri. Jadi materi ini dibimbing oleh Dr. Ponti Somaya Parami, spesialis anestesi, Mars, dengan sumber materi dari materi kuliah oleh Dr. Utara Hartawan, spesialis anestesi MARS. Nah, sebelum kita lanjut mengenai bagaimana penggunaan opioid dalam manajemen nyeri, ada baiknya kita mengetahui apa itu opioid. Jadi, opioid merupakan suatu senyawa dari Opium papaver somniferum yang mengandung 20 alkaloid. Nah, opioid ini adalah semua zat, baik natural dan sintesis, yang memiliki sifat seperti morfin. Nah, jadi ini merupakan tumbuhan opioid, di mana dari tumbuhan ini diekstraksi sehingga nantinya bisa digunakan dalam bentuk morfin, kodein, narkotin, peparafin, atau lain sebagainya. Nah, adapun klasifikasi dari opioid itu. Nah, dari opioid itu ada yang dalam bentuk opiat atau opium yang murni, kemudian semisintesis, sintesis, dan endogen opioid. Untuk opiat atau opium yang natural atau yang murni itu, contohnya morfin, kodein, dan tebain. Kemudian untuk yang semisintesis, contohnya adalah hidromorfon, oksimorfon, levotamol, oksikadon, hidrokodon. Dan ada juga yang bentuk agonis, yaitu nalbupin, bupropanol, pentazokin. Untuk yang partial agonis itu buprenorfin dan antagonisnya naloxon dan naltrexone. Jadi yang paling sering digunakan ini yang jenis naloxon ya untuk semisintesis. Untuk sintesisnya itu ada jenis phenylpiridin, itu ada meperidin, fentanyl, sulfentanyl, alfentanil, remifentanil. Jadi yang golongan fentanyl, tanil itu. Yang sering digunakan yang fentanyl, sulfentanyl, remifentanil. Kemudian yang golongan dipenilpropilam itu ada metadon yang bisa sering digunakan pada obat-obat ada orang pecandu narkotika. Kemudian propoxyphene dan dextrometropan. Nah, dextrometropan ini sering digunakan pada obat-obat batuk. Nah, yang terakhir yaitu jenis endogen opioid, di mana contohnya itu ada enkepalin, endorfin, dinorfin. Nah, ini yang sering kita dengar itu jenis endorfin, yaitu suatu senyawa yang mirip dengan opioid yang dari luar, di mana endorfin ini bisa diproduksi oleh tubuh sendiri, contohnya dengan olahraga atau melakukan suatu hal yang positif atau hobi-hobi yang dengan aktivitas fisik. Jadi ini tubuh itu bisa menghasilkan endorfinnya sendiri, sehingga orang tersebut ketika berolahraga bisa merasakan senang dan bugar. Nah, ini merupakan jadi opioid itu memiliki reseptor di tubuh kita, ada 4 jenis reseptor utama. Yang pertama ada delta, kappa, mu, dan nociceptin reseptor. Nah, untuk delta sendiri itu lokasinya ada di brain, itu ada di pontin nuclei, amigdala, olfactory bulbus, sama deep cortex. Dan fungsinya itu sebagai analgesik, antidepresan efek, dan physical dependence. Nah, untuk reseptor kappa, itu ada 3, subtype-nya ada kappa 1, 2, dan 3. Lokasinya itu ada di brain dan spinal cord. Untuk di brain sendiri, lokasinya ada di hipotalamus, periaqueductal gray, dan claustrum. Untuk di spinal cord, itu ada di substantia gelatinosa. Nah, untuk fungsinya sendiri, kappa ini sebagai spinal analgesia, sedasi, menyebabkan miosis, dan menginhibisi dari rilis atau pengeluaran ADH. Nah, kemudian reseptor yang ketiga ada reseptor mu yang paling sering ditemukan, yaitu ada 3 subtipe, ada mu1, mu2, dan mu3. Untuk lokasinya itu ada yang pertama ada di brain, kemudian yang ketiga ada di spinal cord, dan ketiga ada di intestinal tract.
Jadi yang di brain itu lokasinya bisa ditemukan di korteks, thalamus, striatum, dan periaqueductal gray. Untuk di spinal cord kita bisa temukan di substantia gelatinosa. Nah, untuk efeknya sendiri, untuk mu1 itu sebagai supraspinal analgesia dan physical dependence. Untuk mu2 itu fungsinya sebagai respiratory depression, miosis, euforia, reduce GI motility, dan physical dependence. Nah, yang terakhir yaitu reseptor nociceptive receptor. Itu lokasinya ada di brain dan hipotalamus, yang fungsinya sebagai anxiety, depression, appetite, development of tolerance to new agonist. Itu merupakan 4 subtipe dari reseptor opioid. Reseptor kita lihat di sini perbandingan antara mu, kappa, dan delta reseptor. Nah, di sini untuk yang analgesianya, efek analgesianya, untuk mu sendiri itu analgesianya di supraspinal, kemudian dan spinal. Kemudian untuk kappa itu di supraspinal dan spinal. Untuk delta ada di supraspinal dan spinal. Untuk efek kardiovaskulernya, untuk mu menyebabkan bradikardia, sedangkan yang lainnya tidak berefek terhadap sistem kardiovaskuler. Kemudian untuk sistem respiratorinya, mu reseptor, obat-obat yang bekerja di mu reseptor itu menyebabkan depresi. Kemudian untuk kappa possible depresi dan delta depresi. Jadi sebagian besar dapat menyebabkan efek depresi pada pernafasan. Kemudian untuk efek terhadap CNS-nya atau central nervous system-nya, untuk mu reseptornya dapat menyebabkan euforia, sedasi, prolactin release, hipotermia, katalepsi, dan interference to environmental stimulus. Kemudian untuk reseptor kapanya, efeknya hampir sama, yaitu sedasi, disphoria, psychomimetic reaction seperti halusinasi maupun delirium. Kemudian untuk pupil, untuk reseptor mu, dia menyebabkan miosis, dan kappa juga menyebabkan miosis. Untuk GI, reseptor mu ini efeknya menginhibisi gerakan peristaltik, nausea, dan vomiting. Kemudian untuk genitourinary, mu reseptor ini menyebabkan retensi urin, kemudian reseptor kappa menyebabkan diuresis, dan delta sama dengan reseptor mu, yaitu retensi urin. Dan pruritus ini, yang menyebabkan pruritus adalah di reseptor mu dan reseptor delta, dan physical dependence itu terjadi di reseptor mu dan reseptor delta. Untuk anti-shivering itu hanya dimiliki oleh reseptor kappa. Nah, ini merupakan tempat kerja opioid pada jalur nyeri. Nah, ini kita lihat, ini merupakan suatu mekanisme nociceptik atau mekanisme nyeri. Kita bisa lihat ketika ada stimulus, kemudian ada proses transduksi, transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Nah, obat-obat opioid ini kita bisa lihat, dia bekerja pertama bisa bekerja di transduksi, kemudian di modulasi, kemudian di transmisi, dan bekerja di persepsi. Jadi semua tempat di mekanisme nociceptif itu dapat obat opioid ini dapat bekerja di keempat mekanisme nyeri. Nah, ini merupakan lokasi reseptor dari opioidnya. Nah, untuk di korteks sendiri, itu lebih banyak reseptor kappa, kemudian di limbic system itu lebih banyak mu reseptor, kemudian di brainstem itu lebih banyak mu reseptor, di spinal cord lebih banyak mu reseptor. Jadi sebagian besar yang lebih banyak bekerja ini adalah mu reseptor. Jadi efek analgesia dari opioid paling sering dihubungkan dengan reseptor mu. Nah, bagaimana aksi opioid? Opioid ini dengan protein J pada opioid yang tersebar luas di sistem saraf pusat, sistem saraf reseptif, dan jaringan lain. Kemudian, lokasi pada SSP berhubungan dengan proses afektif dan persepsi.
termasuk korteks, talamus, amigdala, korteks limbik, midbrain, dan medula spinalis. Kemudian, opioid ini tidak terkonsentrasi pada korteks somatosensori yang penting untuk lokalisasi nyeri. Lokasi pada sistem saraf peti termasuk di plexus mesentericus dari GI tract dan saraf efferent. Selain itu, reseptor ini terdapat di paru, sendi. Reseptor presinaptik termasuk excitatory dan inhibitory, di mana reseptor postsinaptik hanya inhibisi. Kemudian, dilanjutkan lagi, opioid dapat berikatan pada reseptor presinaptik dan postsinaptik. Ikatan opioid pada bagian presinaptik dari reseptor opioid menurunkan aktivitas adenilat siklase, di mana adenilat siklase ini merupakan suatu zat yang menginhibisi kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik dan menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan substans P. Ikatan reseptor opioid pada reseptor postsinaptik dapat menyebabkan peningkatan perpindahan keluar dari kalium, hiperpolarisasi, dan penurunan neurotransmisi. Jadi ini bekerja karena ada yang bekerja di presinap dan postsinap. Untuk yang presinap, jadi opioid itu bekerja untuk mencegah agar tidak banyak kalsium yang keluar. Sedangkan di postsinap, dia bekerja untuk mengeluarkan kalsium dari dalam sel sehingga terjadi proses hiperpolarisasi. Nah, ini merupakan farmakodinamik dari opioid. Pertama, kita bisa lihat di SSP atau sistem saraf pusat, itu bisa menyebabkan efek analgesia spinal dan supraspinal, kemudian menurunkan CMRO2, cerebral blood flow, dan ICP, intracranial pressure. Kemudian dapat menyebabkan sedasi, euforia, dan halusinasi. Juga menyebabkan menurunkan ambang kejang pada golongan-golongan seperti meperidin. Kemudian dapat menurunkan frekuensi EEG dan menyebabkan toleransi, physical dependence, dan withdrawal symptom. Untuk farmakodinamika di respirasi itu pengaruhnya langsung pada medula. Jadi dapat menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbia dan hipoksia. Dapat juga menekan refleks batuk. Jadi beberapa obat opioid itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seperti dextromethorphan, itu biasa digunakan sebagai obat batuk. Kemudian yang keempat, efek farmakodinamik opioid pada respirasi yaitu menyebabkan bronkospasme karena pengeluaran histamin. Jadi contohnya seperti morfin. Kemudian yang terakhir, meperidin memiliki sifat antihistamin juga pada sistem respirasi. Nah, untuk farmakodinamika di sistem kardiovaskuler, opioid ini dapat menurunkan heart rate melalui stimulasi vagal. Pada meperidin terdapat atropine-like effect yang meningkatkan heart rate. Kemudian dapat juga menginhibisi dari vasomotor center, menumpukan refleks simpatis, dan pelepasan histamin menimbulkan efek vasodilatasi. Kemudian meperidin ini mempunyai quinidin-like action yang menurunkan eksitasi miokardial, namun pada dosis besar menurunkan kontraktilitas miokardium. Jadi ini berefek terhadap kontraktilitas dari jantung. Kemudian farmakodinamik gastrointestinal ini dapat menyebabkan efek berupa mual dan muntah karena stimulasi dopamin, CTZ, dan area vestibular. Kemudian yang kedua dapat menurunkan peristaltik, sehingga beberapa pasien yang menggunakan opioid atau selama pembiusan itu bisa mengalami kembung. Kemudian yang ketiga, pada morfin dapat menyebabkan spasme sphincter OD. Kemudian yang keempat, meperidin menyebabkan relaksasi sphincter renal dan gastrointestinal. Nah, kemudian farmakodinamika di sistem urogenital, seperti morfin itu dapat menyebabkan spasme ureter dan bladder sphincter. Dan meperidin menyebabkan relaksasi sphincter daerah renal. Untuk farmakodinamika di muskuloskeletal, fentanyl dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi. Jadi hati-hati dalam penggunaan fentanyl pada pasien-pasien yang mengalami gangguan respirasi yang SP2-nya sudah jelas contohnya. Kemudian
Histamin dapat juga mengeluarkan histamin yang dapat menyebabkan warm and flush sensation. Opioid juga dapat menyebabkan miosis karena stimulasi nukleus Endinger Westphal pada saraf okulomotor. Kemudian opioid ini juga dapat menyebabkan hipotermia karena menurunnya laju metabolik, menyebabkan vasodilatasi, tonus otot yang menurun, dan terganggunya termoregulasi. Jadi sering sekali kita temukan pada penggunaan obat bius itu pasien mengalami shivering atau menggigil. Nah, selanjutnya farmakodinamik pada kehamilan. Jadi opioid ini dapat menembus sawar plasenta sehingga dapat menimbulkan depresi napas pada neonatus. Sehingga pilihan jenis bius yang digunakan ketika dilakukan operasi sesaria itu lebih banyak dilakukan spinal anesthesia atau lokal anesthesia. Nah, kemudian farmakodinamika pada sistem endokrin dan imunitas itu yang pertama dapat menekan ACTH, LH, dan FSH sehingga bisa menimbulkan infertilitas. Kemudian yang kedua dapat menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dari limfosit. Nah, ini setelah kita membahas mengenai farmakodinamik, sekarang kita akan membahas mengenai farmakokinetik dari opioid. Jadi, pertama kita akan membahas dari absorpsinya. Jadi, opioid ini untuk absorpsinya itu sangat tergantung pada rute pemberiannya, apakah itu oral, transdermal, subkutan, intravena, intramuskular, maupun neuroaksial. Jadi, absorpsinya itu merupakan high first pass metabolisme. Jadi, morfin itu memiliki high first pass metabolisme. Kemudian, sedangkan kodein atau oksikodon itu memiliki low ppm atau low first pass metabolismenya rendah. Kemudian, untuk distribusinya, opioid ini merupakan suatu senyawa yang larut dalam lemak, yang sehingga ketika dia terdapat lemak yang banyak, dia akan larut lebih tinggi. Onsetnya akan lebih cepat. Kemudian yang kedua, dia itu memiliki sifat ionized fraction less lipid soluble, non-ionized fraction more lipid soluble. Dan untuk pKa-nya, untuk lower pKa menyebabkan larger non-ionized form, kemudian menyebabkan permeabilitasnya yang meningkat dan menyebabkan onset yang lebih cepat. Jadi semakin dia merupakan sifat yang larut dalam lemak, jadi ketika kadar lemaknya tinggi, dia akan memiliki onset yang lebih cepat. Nah, untuk metabolisme dan ekspresinya, morfin dan turunannya di metabolisme di hati, menjadi morfin 3-glucocuronate dan morfin 6-glucocuronate. Lebih potent dan durasinya lebih lama. Sedangkan kodein di metabolisme di hati oleh sitokrom P450, yang menyebabkan untuk menurunkan untuk menyebabkan efek antitusif dan analgesik. Kemudian untuk meperidin di metabolisme di hati menjadi norpeptidin yang biasanya menyebabkan efek kejang. Kemudian ekskresi terutama melalui ginjal, sehingga hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Kemudian hati-hati juga pada pemberian dalam waktu lama karena meningkatkan efek samping yang mungkin muncul dari penggunaan opioid ini. Nah, dari farmakokinetik opioid ini kita bisa lihat di sini protein binding-nya. Jadi semakin besar protein binding-nya, maka obat itu memiliki sifat yang lebih poten dari jenis bius yang lain. Seperti kita lihat di sini ada sufentanil dan alfentanil yang memiliki protein binding-nya sebesar 93 hingga 92%. Ini merupakan suatu hal fatal. Yang paling rendah yaitu morfin 35%. Nah, ini merupakan farmakokinetik dari opioid. Misalnya ini dari half-life, onsetnya, dan durasi dari analgesik.
Jadi kita lihat di sini yang paling lama itu ada morfin dan oksikodon 3-6 jam hingga 12 jam. Kemudian ini yang fentanyl jenis patch yang ditempelkan itu bisa 72 jam. Dan ini yang paling cepat efeknya itu fentanyl IV 0,5 sampai 1 jam. Kemudian yang kedua ada meperidin 2 hingga 4 jam. Nah, setelah kita membahas mengenai opioid, jenis-jenis opioid, dan juga bagaimana farmakodinamik dan farmakokinetiknya, sekarang kita akan bahas mengenai apa itu nyeri. Jadi, pengertian nyeri berdasarkan ISSP itu, nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Jadi ini merupakan suatu definisi nyeri yang dimana nyeri itu sangat bersifat subjektif. Jadi orang yang satu dengan orang yang lainnya itu berbeda. Kemudian ini merupakan mekanisme nyeri nociception seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi ketika ada trauma, dia akan mengalami proses transduksi yang diterima oleh peripheral nociceptor. Kemudian dia akan ditransmisikan oleh peripheral nerve, kemudian menuju dorsal root ganglion, kemudian setelah itu dia akan dimodulasi dan menuju ke dorsal horn, kemudian dari dorsal horn dia akan menuju ke melalui spinothalamic tract, dia akan menuju ke pusat persepsi, yaitu di brain. Jadi ada 4 proses penting atau 4 mekanisme penting di proses nyeri ini, ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Nah, ini merupakan cara kerja atau lokasi kerja beberapa obat. Contohnya ini NSAID, yang merah ini di bagian transduksinya itu yang ada NSAID, opiat, dan tramadol. Kemudian yang bekerja di nociceptor axonnya ada topical anestesi. Kemudian yang bekerja di modulasinya itu ada antikonvulsan, gabapentin, NMDA antagonis, opioid, SNRI, tricyclic, tramadol, dan opioid. Kemudian yang bekerja di descending pathway-nya itu ada opioid, tramadol, tricyclic, dan SNRI. Dan bekerja di pusat persepsi itu ada acetaminophen, opioid, dan tramadol. Jadi penting untuk mengetahui di mana lokasi cara kerja obat-obat anti nyeri tersebut. Nah, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, jadi nyeri itu ada nyeri akut dan nyeri kronis secara umum. Nah, untuk penanganan nyeri akut itu berdasarkan World Federation of Societies and of Anesthesiologists atau WFSA. Jadi ini merupakan tahapan bagaimana kita memanajemen nyeri akut. Yang pertama diberikan adalah strong opioid dengan injeksi atau lokal anestesi. Kemudian apabila nyeri sudah membaik, kemudian kita ganti dengan penggunaan opioid oral. Kemudian setelah nyeri itu membaik, jaringan itu mulai sembuh, kita ganti ke menggunakan aspirin dan NSAID. Contoh-contoh nyeri akut, misalnya nyeri pasca operasi, nyeri akibat kecelakaan. Jadi ini merupakan manajemen nyeri pada nyeri-nyeri akut. Penting untuk menata laksana nyeri akut ini dengan baik karena ketika manajemen nyeri akut ini baik, dia akan mencegah untuk mengarah ke nyeri kronis. Jadi ketika ini baik, dia akan kemungkinan kecil untuk terjadi nyeri kronis. Nah, untuk penanganan nyeri kronis sendiri itu berdasarkan WHO Step Ladder, ini merupakan penanganan nyeri-nyeri kronis seperti nyeri pada pasien kanker, atau nyeri-nyeri kronis lainnya akibat suatu penyakit kronis. Yang pertama diberikan adalah untuk step 1 itu ada non-opioid,
Kemudian apabila tidak mempan, kita naikkan ke step 2, pemberian opioid, kemudian, yang opioid yang jenis mild to moderate, kemudian ditambah dengan non-opioid, kemudian yang apabila itu tidak berhasil, kita naikkan ke step 3, yaitu pemberian opioid dari moderate to severe pain, ditambah dengan non-opioid, ditambah dengan adjuvan. Nah, sekarang ini sebenarnya WHO sudah mempunyai, 4 tahap, di mana step yang keempat itu merupakan invasif dan minimally invasive treatment. Jadi contohnya seperti, menyuntikkan, zat anestesi ke dalam sendi pada pasien-pasien OA, itu merupakan step 4. Namun yang, perlu kita tekankan lagi yang 3 tahapan di awal. Nah, setelah kita mengetahui manajemen apa itu nyeri, kemudian manajemen nyeri, nyeri akut dan nyeri kronis, kita perlu mengetahui bagaimana cara kita untuk mengevaluasi nyeri. Karena, penting untuk mengetahui evaluasi nyeri ini, pertama, untuk menentukan jenis terapi nyeri yang akan kita berikan. Kemudian yang kedua, untuk mengevaluasi hasil terapi nyeri yang telah kita berikan. Nah, umumnya itu menggunakan FASS atau Visual Analog Scale. Lainnya juga dapat menggunakan Numerical Rating Scale atau Wong-Baker-Vance Scale. Jadi FASS ini digunakan dalam 3 kriteria, nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Nah, hasil pengukuran FASS ini digunakan untuk terapi nyeri sesuai kriteria WFSA pada nyeri akut atau WHO pada nyeri kronis. Nah, ini merupakan Wong-Baker-Vance Pain Rating Scale dari skala 0 sampai 10. Kemudian, ini merupakan apabila pasien itu cukup, memiliki edukasi yang bagus, kita bisa berikan, skala nyeri dalam bentuk, FASS ini. Nah, ini merupakan tabel bagaimana kita bisa mengetahui atau memprediksikan intensitas nyeri pasca bedah. Seperti contohnya, untuk jenis eye surgery kita lihat, itu merupakan, jenis nyeri nociceptive dan neuropatik itu, intensitas nyerinya mild to severe. Untuk craniotomy mild to moderate, extensive ENT surgery moderate to severe, oromaxillofacial mild to severe, thoracotomy moderate to severe, mastectomy moderate to severe, CABG moderate to severe, CAB mild to moderate, laparotomy moderate to severe, laparoscopy cholecystectomy mild to moderate, dan nephrectomy itu mild to severe. Nah, ini juga tabel berikutnya. Yang lower abdomen ada misalnya hysterectomy itu mild to severe, radical prostatectomy moderate to severe, hernia mild to severe, vascular surgery mild to moderate, hip replacement mild to severe, knee replacement moderate to severe, arthroscopic surgery itu mild to moderate, amputasi moderate to severe, shoulder joint surgery moderate to severe, laminectomy atau disectomy mild to severe, spinal fusion moderate to severe. Jadi dari intensitas nyeri ini kita bisa kira-kira terapi anti nyeri apa yang bisa kita lakukan ketika kita tahu intensitas nyeri setiap tindakan pasca bedah tersebut. Nah, untuk manajemen nyeri akut dengan terapi farmakologi berupa obat opioid dan adjuvan secara parenteral atau enteral. Terapi opioid yang paling disarankan adalah penggunaan PCA atau Patient Control Analgesia. Namun tidak semua rumah sakit memiliki alat tersebut. Jadi, opioid dapat diberikan secara kontinu dengan pengawasan acute pain service. Jadi ini merupakan acute pain service ini ada di bagian anestesiologi. Kemudian bisa juga manajemen nyeri akut ini dengan regional atau lokal anestesi. Kemudian bisa juga pemberian terapi non-farmakologi seperti TENS, akupuntur, maupun krioterapi. Nah, seperti kita perlu ketahui sekarang bahwa, nyeri itu sudah masuk ke dalam, penilaian vital sign. Jadi perlu diingat bahwa ketika kita mengevaluasi vital sign pasien, kita perlu menyantumkan nilai, kita perlu menyantumkan nyeri sebagai,
penilaian kelima yang kita harus nilai. Nah, penggunaan opioid post-operasi sebagai preemptif analgesia. Nah, cara pemberian opioid pada terapi nyeri. Nah, penggunaan opioid ini merupakan berbeda tiap orangnya. Jadi itu merupakan tergantung setiap orang tersebut. Nah, pemberian opioid ini juga bila diperlukan dan dosisnya itu tergantung masing-masing orang. Model pemberian di atas dimaksudkan supaya kadar obat tidak di bawah minimum effective analgesic concentration dan tidak juga berada jauh di atas MEAC. Saat ini memang PCA dipercaya sebagai cara untuk menjaga MEAC yang terbaik. Namun seperti kita tahu bersama bahwa PCA ini tidak semua ada di rumah sakit. Untuk di rumah sakit Sangga sendiri ada untuk PCA ini. Nah, terapi nyeri itu merupakan menggunakan multimodal analgesia untuk mengurangi dosis dan efek samping dari opioid. Nah, ini merupakan dosis opioid intravena. Untuk morfin itu untuk dosis continuousnya 5 hingga 40 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk intermittent dose-nya bisa diberikan 0,3 mg per kilogram berat badan dalam 3 hingga 4 jam. Kemudian untuk fentanyl, untuk continuous dose-nya bisa diberikan dosis 1 hingga 4 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Untuk intermittent dose-nya bisa diberikan 0,5 hingga 1,5 mikrogram per kilogram berat badan dalam 0,5 sampai 1 jam. Untuk hidromorfon, dengan continuous dose-nya 1 hingga 8 mikrogram per kilogram berat badan per hari, dengan intermittent dose-nya 0,2 hingga 1 mg dalam 2 hingga 3 jam. Untuk petidin sendiri itu tidak disarankan untuk pemberian continuous, dan untuk pemberian intermittent-nya bisa diberikan 0,75 mg per kilogram berat badan dalam 3 jam. Nah, adapun protokol pemberian opioid continuous ini. Pertama, kita perlu tahu kapan untuk men-tapering off atau discontinuing opioid infusion. Jadi, pertama, perintah dosis harus jelas. Kita bisa gunakan syring pump. Kemudian yang ketiga, penyesuaian dosis untuk pasien yang memiliki kelainan hepar dan ginjal. Kemudian yang keempat, perhatikan obat lain yang memiliki sifat sedasi juga, seperti obat batuk atau obat sedasi lainnya atau obat-obat psikiatri. Kemudian yang kelima, opioid oral diberikan setelah opioid IV selesai. Kemudian selanjutnya, setiap pasien terpasang pulse oximetry untuk mengetahui apakah dia bagaimana saturasi oksigennya, apakah ada depres nafas atau tidak. Kemudian terakhir adalah menggunakan analgetik adjuvan. Kemudian breakthrough pin. Yang pertama, gunakan opioid pada syring pump yang sama, jangan gunakan satu syring pump untuk banyak obat. Kemudian yang kedua, dilakukan pencatatan terhadap dosis yang diberikan. Kemudian yang ketiga, bila diperlukan, dilakukan eskalasi dosis dengan rate of escalation tergantung derajat dari nyeri. Kemudian yang terakhir, naikkan 30 hingga 50% for mild to moderate pain, 50 hingga 100% untuk nyeri severe. Nah, untuk metode tapering and discontinuing opioid infusion, transisi dilakukan setelah pasien bisa makan dan nyeri sudah berkurang atau dalam tahapan nyeri sedang. Menurunkan rate infusion pump perlu dilakukan apabila penggunaan opioid kontinu lebih dari 5 hari. Kemudian yang ketiga, penurunan infusion rate dengan 25% per hari mengurangi insiden withdrawal effect. Kemudian yang keempat, oral opioid dimulai bersamaan dengan penurunan infusion rate. Kemudian yang kelima, observasi dan penyesuaian dosis dilakukan selama transisi. Nah, ini merupakan tabel konversi dari vena opioid ke oral opioid. Setelah konversi dari IV dose ke per oral dose, pertimbangkan untuk menurunkan per oral dose-nya itu 20 hingga 30%.
konversi IV ke oral dose hanya perkiraan, sehingga perlu dilakukan monitoring dan penyesuaian dosis kembali. Ini bukan tabelnya. Untuk morfin, itu untuk 1 miligram oralnya itu diberikan setara dengan 3 miligram. Untuk hidromorfon 0,2 miligram setara dengan oral 1 miligram. Untuk fentanyl parenteral 0,01 miligram, eee, tidak ada penyesuaian ke oralnya. Kemudian untuk kodein, itu 20 hingga 30 miligram. Untuk metadon, ini memang khusus penanganannya harus dikonsultasikan dengan APS. Nah, kita perlu mengetahui beberapa definisi-definisi seperti tolerance atau dependence. Nah, untuk tolerance sendiri itu didefinisikan sebagai perubahan dari respon terhadap dosis yang diberikan, yang menyebabkan atau memanifestasikan pasien itu memerlukan dosis yang lebih untuk mendapatkan efek yang sama. Jadi, untuk tolerance ini, jadi ketika pasien-pasien yang mendapatkan opioid yang lama, dia akan dapat kemungkinan mengalami toleransi ini. Jadi dia memerlukan dosis yang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan efek yang sama. Nah, jadi ini memang suatu permasalahan yang sering terjadi dalam penggunaan opioid jangka panjang. Nah, untuk dependence sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan withdrawal syndrome yang ketika obat tersebut dikurangi atau dihentikan. Nah, ini biasanya dapat terjadi beberapa hari setelah terapi dari opioid. Jadi diusahakan untuk tapering off-nya itu tidak lebih dari 50% dari dosis per harinya, untuk mencegah terjadinya efek dependence ini. Nah, apabila pasien mengalami permasalahan lain seperti opioid overdosis, adapun ini merupakan tabel untuk manajemen opioid overdosis-nya. Yang pertama, apabila ada tanda dari overdosis opioid, yang pertama ada apakah ada hipoventilasi, ada magnetization aritmia, ada agitasi, atau undesired deep unconsciousness. Pertama kita bisa berikan mass ventilation, back mass ventilation ditambah dengan naloxone 0,04 miligram IV sebagai antidot dari opioid. Kemudian kita assess kembali atau nilai kembali dalam waktu 2 hingga 3 menit. Apabila terjadi respon yang tidak adekuat, kemudian lanjutkan dengan pemberian naloxone 0,04 miligram secara IV. Kemudian evaluasi kembali dalam 2 hingga 3 menit. Kemudian apabila tidak berespon, kita lanjutkan dengan pemberian 0,08 miligram IV naloxone. Kemudian lakukan penilaian kembali atau assess kembali, dan berikan naloxone dengan dosis double dengan maksimal dosis kurang dari 2 miligram. Nah, ketika responnya sudah membaik, observasi pasien minimal 90 menit. Apabila tanda dan gejalanya tidak membaik, bisa kita discussion regarding goals of care need for endotracheal intubation dan transfer ke ICU. Nah, sekian pemaparan materi mengenai penggunaan opioid sebagai manajemen nyeri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.